Teens, jumpa kembali di dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Ujun Junaidi dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Terbentur Lalu Terbentuk berdasarkan Amsal 27 ayat 17. Bersama saya Gabriela Natania. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Allah menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarkan dengan baik, juga merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Amsal 27 ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Terbentur, 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 terbentuk. Kata-kata ini diucapkan oleh seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, yaitu Tan Malaka. Ungkapan ini sangat bermakna, apalagi ketika kita berada dalam keadaan yang sulit dan banyak masalah. Terbentur itu memang sakit, tetapi bagi Tan Malaka, proses terbentur itulah yang membuatnya bisa bangkit menjadi salah satu tokoh revolusioner Indonesia. Kebanyakan orang biasanya lebih memilih menghindari benturan karena pasti rasanya sakit dan menyakitkan. Benturan itu sering terjadi terutama dalam hidup bersama dengan orang lain di suatu komunitas. Kita menganggap benturan itu sebagai konflik. Terkadang konflik dipandang sebagai hal yang buruk dan menyakitkan. Itulah sebabnya kita cenderung menarik diri dan menghindarinya. Dalam teks Alkitab hari ini, penulis Amsal menuliskan nasihat yang sangat menarik. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Melalui nasihat ini, penulis Amsal ingin menyatakan kepada pendengar bahwa ketika ada relasi antar manusia, di situ ada potensi terjadinya gesekan. Seperti halnya gesekan pada besi yang biasanya membuat bagian tertentu terkikis, tapi menghasilkan bentuk yang baru. Begitu pula lah relasi manusia dengan sesamanya yang diwarnai dengan konflik. Gesekan-gesekan yang kita sebut konflik mungkin menghasilkan luka, tetapi juga membentuk dan membangun kita untuk menjadi lebih baik di dalam relasi. Teens, kamu tentu pernah berkonflik dengan orang-orang yang hidup berdampingan denganmu. Terkadang konflik itu memberikan luka di hati. Namun, pengalaman itu dapat membentuk dirimu menjadi lebih dewasa di dalam relasi dengan sesama. Jadi, kamu jangan selalu memandang negatif dan menghindari konflik ya. Belajarlah untuk dapat menghadapi dan mengelolanya sebab kamu berperan menajamkan sesamamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap relasi-relasi yang Tuhan anugerahkan bagi kami di tengah keluarga, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kami berada. Namun seringkali relasi itu diwarnai dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak selalu manis. Kami terbentur oleh konflik-konflik di tengah relasi kami. Tolong kami Tuhan agar kami tidak lari, tapi kami belajar menghadapi setiap konflik yang ada dengan sungguh-sungguh sehingga kami mampu terbentuk dan membentuk sesama kami. Dan mampukan kami untuk selalu melihat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam setiap proses hidup yang kami lewati. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain ya. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.